Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan mengunboxing sebuah HP yang saya juga nggak tahu ini HP apa. Jadi ketika saya kemarin lagi belanja-belanja, bukan belanja-belanja sih, pas lagi cari-cari sesuatu yang unik untuk dibahas, saya menemukan ini nih. Jadi ada yang jual kayak semacam mystery box. Dan ini khusus handphone, harganya 499.000 atau 500.000 lah. Nah, banyak banget yang beli nih di sini. Jadi kalau saya buka linknya ini, itu tadi bukti pembelian saya ya. Nah, ini 45 unit terjual. Nah, saya pikir kalau udah 45 orang beli, mungkin HP-nya menarik ya. Untuk link pembeliannya seperti biasa, kalian bisa cek di deskripsi. Dan gambarnya mystery box seperti ini dengan HP yang flagship. Cuman harganya 500.000. Saya nggak berharap banyak sih kalau harga 500.000 apakah saya akan untung atau malah rugi, kita lihat aja. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Sayangnya meskipun iklannya ini mystery box, cuman penjualnya kirimnya bukan mystery box ya. Jadi kayak pakai ya kayak bubble biasa, kayak pengiriman handphone biasa. Seharusnya kalau misalkan mystery box dikirim sesuatu yang kayak digambar tadi, jadi mystery box terus ada pitanya gitu, menurut saya bakalan lebih membuat penasaran. Nah, ini HP apa ya? Tapi ini bukan segmen HP apa hayo ya, karena saya juga nggak tahu ini HP-nya apa. Jadi ini mungkin kalau kalian pengen rekomendasiin mystery box yang lain, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya beli. Jadi biar surprise gitu loh ya. Dan kalau misalkan ini nanti jadinya rugi, ya nggak apa-apa sih, namanya juga mystery box ya. Di deskripsinya juga kalau nggak salah ada kayak gini, ada tulisannya beli artinya setuju ya. Beli 1, 2, 3, 4, 5 paket tetap satu. Yang membedakan kualitasnya, check out sebanyak-banyaknya, dapatkan produk terbaik. Jadinya kayak lotre ya, no complaint no return. HP apa di dalam mystery box dibuka yuk gitulah. Ya intinya kalau misal beli mystery box seperti ini ya gimana jadinya. Wah ini ya udah ada tulisan Asus dan Android. HP apa ini ya? Zenfone 5. Zenfone 5 500.000. Saya sebentar, ini dapatnya Zenfone 5 ya, Zenfone 5. Kita coba lihat dulu untuk spesifikasinya ya. Jadi di sini ada beberapa selling point. Wah, dia masih 3G ya. Di sini ada tulisan 3G. Ini Zenfone 5 yang apa nih? Karena kemarin saya juga nge-review yang Zenfone 5. Jadi ini Asus TOOF. Sebentar lah, kita cari spesifikasinya di sini. Nggak ada, di sini nggak ada spesifikasinya. Oh ini ada nih, Sinek Metro Data. Nggak ada spesifikasinya di sini cuy. Di boxnya nggak ada spesifikasi, cuman namanya Zenfone 5. Sama seperti yang saya review kemarin ya, Zenfone 5. Oke lah, kita taruh di sini dulu dan kita coba lihat kita dapat apa aja. Wah, jadi ini kayaknya udah bekas ya. Chargernya kayak gini bentuknya. Cukup aneh ya. Dan ini juga kabelnya kabel bukan ori nih. Jadi kabelnya ada kayak semacam pelindungnya di sini, ini bukan ori. Ini ada tulisannya Yiwan. Oke, sekarang kita coba buka nih Asus Zenfone 5-nya. Ini Asus Zenfone 5 yang mana ya? Yang jadul banget kayaknya, 500.000. Terus ini botol apa plastik ya? Bukan, ini plastik harusnya ya. Sebentar. Atau botol ya? Jadi di sini ada kayak semacam perbotelan. Sebentar lah, ini saya bersihkan dulu. Ini rusak apa plastik ya? Oh ya, ini botol ya. Jadi bukan baru sih ini, karena di sini semacam kayak habis jatuh. Oke, 500.000. Kalian bisa tulis di kolom komentar apakah ini worth it atau enggak. Dan sekarang coba kita nyalakan apakah dia nyala dan kita hands on sedikit untuk Asus Zenfone 5 ini. Wah. Kalau dari boxnya sih dia masih 3G ya katanya. Coba nanti kita cek juga. Sambil kita coba nyalakan, kita lihat dulu untuk port-portnya ya. Jadi masih ada audio jack di atasnya, tombol lock, kemudian volume up and down. Di bagian bawahnya ada cas dengan micro USB. Di bagian kiri nggak ada apa-apa. Di bagian belakang ada kamera satu yang saya belum tahu berapa resolusinya, dan ada LED flash. Di belakangnya ini kayak ada curve. Jadi kalau dipegang seperti ini dia kerasa nyaman banget. Nah, 500.000 Asus Zenfone 5 Android. Coba kalian tulis di kolom komentar apakah menguntungkan. Kalau dari layarnya kok kayak layarnya ini kurang terang. Nah, kalau misal segini
Nah, ini kayaknya cukup nih. Oke, mungkin kita hands on dulu. Ini kita install beberapa aplikasi dan saya cari tahu ini spesifikasinya apa. Oke, jadi udah saya install beberapa aplikasi untuk lihat spesifikasinya. Kita coba dulu di AIDA ya. Dan kalau di boxnya ada tulisan Intel Inside, seharusnya sih dia pakai chipsetnya Intel ya. Dan ini kita coba dulu untuk sistem Androidnya. Jadi sistem Androidnya dia pakai Android 4.3 atau Jelly Bean. Kemudian kalau kita lihat memori RAM-nya 2 GB dengan memori internalnya 16 GB. Kemudian untuk CPU-nya atau chipsetnya dia pakai Intel 32 bit ARM 4 core. Nah, di sini. Kemudian displaynya kayaknya kurang bagus sih menurut saya ya. Karena kalau misalkan saya iring-iringkan atau kita lihat dari berbagai sisi seperti ini, itu ada perubahan warna. Jadi kayak kurang IPS gitu. Padahal di sini pakai IPS LCD dengan resolusinya XD 720 x 1280. Kemudian untuk baterainya kita coba lihat juga, baterainya 2110 mAh. Dan untuk kameranya kita coba lihat resolusi kameranya. Jadi kamera belakangnya 8 megapiksel dan selfie kameranya 2 megapiksel. Kemudian sensor-sensornya coba kita lihat di sensor box ini aja. Nah, jadi untuk sensornya standar, dia nggak punya sensor gyro, kemudian sensor suhu nggak ada, tekanan nggak ada, adanya cuman kayak kompas, cahaya, jarak dekat, dan ini flashlight. Kemudian kalau untuk multi touch-nya, apakah dia sudah support dengan 5 jari atau minimal 1 2 3 4 5? 1 2 3 4 5 1 2 3, agak susah touchscreen-nya. 1 2 3 4 5 nggak mau. 1 2 3, harusnya 5 sih. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, astagfirullahaladzim. 1 2. Udahlah, pokoknya multi touch-nya ada di 4, harusnya 5 sih. Ini mungkin terlalu dekat atau gimana. Saya coba lagi. 1 2 3 4 5. Nah, tuh 5 ya untuk multitasknya. Jadi dia sudah support dengan 5 touch secara bersamaan. Mungkin sekarang kita coba untuk YouTube ya, karena layarnya ini IPS, tapi entah kenapa menurut saya IPS-nya ini kayak TN kalau misalkan di layar laptop. Nah, jadi kalau kalian lihat itu banyak sekali perubahan warna. Dan kita coba juga untuk speakernya apakah berfungsi dengan baik. Untuk wifi-nya dia berfungsi dengan baik sih, karena ini dari tadi saya pakai wifi, belum saya kasih kartu. Dan kalau di boxnya itu 3G belum 4G ya. Mungkin kita lihat ini aja langsung. Dan dia juga agak ngebug ya. Suaranya satu aja di bawah. Dan seperti yang kalian lihat, yang saya bilang tadi, layarnya ini kurang bagus. Ya namanya juga mystery box 500.000 ya. Jadi layarnya ini ada perubahan warna gitulah. Oke, jadi sekarang kita coba untuk kameranya. User interface kameranya seperti ini, masih Jelly Bean banget, masih jadul banget. Dan lensanya juga 8 megapiksel, ini kurang gimana gitu menurut saya ya. Oh, dia ada flashnya tapi. Nah, dan kira-kira hasilnya seperti itu. Coba kalau misalkan flashnya saya matikan. Padahal ini terang loh ya, tapi kalau misalkan kita foto kayak kamera VGA gitu. Jadi kayak kurang detail banget. Jadi gimana menurut kalian? Apakah dengan harga 500.000, kalau dari segi full set sih full set, cuman dia dapat Zenfone 5 yang ini, yang masih pakai Intel dan masih pakai Android Jelly Bean. Kemudian ini adalah HP yang jadul sepertinya ya, karena saya lihat tadi nggak ada slot SIM card, berarti dia back covernya bisa dilepas. Kita tinggal cari salah satu kuncian. Nah, ini ada kuncian di sini. Saya nggak punya kuku tapi ya, coba saya buka dulu sebentar. Oh, gampang kok. Nah, kalau misalkan pengen masukin kartu di belakangnya sini. Nah, jadi kalau misalkan HP yang jadul biasanya seperti itu sih. Ini adalah dual SIM. Kemudian apakah ada slot? Oh, ini ada. Jadi dia dual SIM dan juga ada slot untuk micro SD card. Tapi baterainya kayaknya nggak bisa dilepas. Dan ini letak speakernya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya. Dan menurut kalian bagaimana dengan harga 500.000? Apakah saya untung atau rugi? Lebih tepatnya 499 sih, tapi sama ongkirnya sekitar 521.000.
Kalau buat WA aja mungkin masih oke ya. Kalau dibuat nonton YouTube aja menurut saya juga kurang bagus karena ada perubahan warna kalau misalkan kita lihat dari beberapa angle. Dan oke, jadi kalau buat HP secondary, WhatsAppan dan juga mungkin ojek online, apakah worth it? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Tapi ini masih 3G loh, belum 4G. Jadi aduh, kalau udah sering pakai 4G kemudian pakai 3G itu lelet banget. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja. Kalian bisa tulis di kolom komentar apakah menurut kalian worth it dengan harga 500.000 Mystery Box dapatnya Zenfone 5. Zenfone 5 yang lama ya. Karena kemarin saya nge-review Zenfone 5 yang harganya 2,1 juta, yang harga barunya sekitar 4 juta. Kalau ini berapa harga barunya saya nggak tahu. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.